Alhamdulillah wassalillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hadis utama yang dibawakan oleh Ziyad bin Hudair. Saya akan bacakan wa an Ziyad bin Hudairin qala li Umaru. Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, Umar berkata kepadaku, atau Umar bertanya kepadaku, hal ta'rifu ma yahdimul Islam. Wahai Hudair, wahai Ziyad, apakah engkau tahu apa yang akan menghancurkan Islam? Qala qultu, dikatakan, kola berkata rawi, kultu kata Ziyad, la, saya tidak tahu. Kola yahdimuhu, kata Umar, yahdimuhu zallatul alim. Islam itu akan hancur oleh siapa? Oleh zallatul alim, tergelincirnya orang yang berilmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wajidalul munafiki bil kitab. Bantahan orang munafik bil kitab dengan Al-Quran. Yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudillin. Yang ketiga adalah hukum penguasa yang menyesatkan. Rawahu Ad-Darimi. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam hadis tersebut ada 3 yang membuat Islam bisa hancur. Pertama adalah zallatul alim, tergelincirnya orang yang berilmu. Apa yang menyebabkan orang yang berilmu tergelincir? Saya bacakan satu hadis. Umar bertanya kepada Ka'ab. Dari Wa'an Sufyana ana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala li Ka'bin. Dari Sufyan, sesungguhnya Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab, man arbabul ilmi? Siapa pemilik ilmu itu? Jadi man arbabul ilmi? Siapa pemilik ilmu itu? Qala, Ka'ab menjawab, alladzina ya'maluna bima ya'lamuna. Pemilik ilmu itu adalah orang yang mengamalkan apa yang mereka ketahui. Jadi orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ini definisi umum, ya, bisa kita ambil definisi umum dari ulama. Kemudian Umar bertanya lagi, qala pama ukhrijal ilmu. Apa yang mengeluarkan ilmu? Min qulubil ulama, dari hati para ulama. Qala, Ka'ab menjawab, at-toma, adalah penyakit toma, tamak. Jadi orang yang berilmu, dia bisa tergelincir karena apa? Karena tamak. Jadi ketamakan ternyata tidak terhindar, ya, atau orang-orang yang berilmu, ulama, tidak bisa terhindar dari ketamakan. Jadi ketamakan adalah suatu penyakit di dalam diri yang bisa menggerogoti siapapun, termasuk mereka dengan tamak mendekati para penguasa yang zalim. Mereka menjadi mufti, mereka menjadi penguat kekuasaan yang zalim. Itu ketamakan.
Bahkan kalau tergelincir seorang yang awam itu untuk dirinya sendiri. Ya, tergelincirnya orang awam, catatan ini, itu untuk dirinya sendiri. Tetapi tergelincirnya ulama, tergelincirnya orang yang berilmu, bukan untuk dia, tetapi untuk orang-orang yang lain, untuk orang-orang yang awam. Ya. Mereka yang awam mengetahui dia itu adalah seorang ulama, dia itu seorang yang berilmu. Tidak mungkin, bahkan ada stigma yang menyatakan dia adalah ulama, dia adalah wali, tidak mungkin, salah. Nah, ini yang harus kita catat atau yang harus kita hindari. Ulama adalah manusia. Apalagi mereka yang terjangkit penyakit toma, bukan tidak mungkin salah, tapi memang dia tergelincir dalam kesalahan, bahkan bisa sesat dan menyesatkan. Ini hati-hati. Maka kepada ikhwatul iman rahimakumullah yang memang paham tentang hal ini, harus bisa memilih dan memilah bagaimana kita belajar. Sekarang banyak medsos, bagaimana kita harus meningkat dari orang yang muqallid menjadi orang mutabi. Mutabi apa? Orang yang mengetahui dari mana seorang itu bicara, mengambil bahan atau mengambil sumbernya dari mana. Kemudian apakah sumbernya itu benar atau tidak? Tetap kita harus belajar. Kenapa? Karena kalau tidak belajar kita bisa tertipu, kita bisa terbawa oleh mereka yang dikatakan cendekiawan, mereka yang dikatakan orang yang berilmu, yang dikatakan serba tahu urusan agama, tetapi menipu umat. Dan ada istilahkan ulama ulama yang jahat, ini bahaya. Ada seorang pendeta selesai perang salib, istilah kita perang sabilillah, ya. Dia memahami bahwa dengan perang tidak akan selesai, bahkan dengan perang akan hancur. Ada yang mengatakan kan yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Jadi tidak ada yang berhasil atau tidak ada yang memang selamat. Ada kehancuran, ada kerugian dalam perang. Tetapi dia paham bagaimana cara menghancurkan Islam. Bagaimana cara menghancurkan Islam dengan cara damai. Sehingga dia punya istilah atau moto, kami datang dengan cinta, kami datang dengan damai. Apa? Dengan menawarkan beasiswa yang sebetulnya seharusnya benar-benar dia harus belajar ke dunia Islam, belajar Islamnya sebenarnya memang yang diajarkan benar-benar Islam, tetapi ada hal yang digelincirkan. Ada pesanan-pesanan yang datang kembali ke negerinya, datang kembali ke daerahnya, bukannya menelorkan atau mengkampanyekan syariat Islam, tetapi justru menolak syariat Islam. Apakah ini bukannya seorang cendekiawan atau ulama yang tergelincir, ya? Yang sesat menurut saya, sesat menyesatkan, karena memang syariat Islam itu harus diperjuangkan. Dan saya pikir tidak ada yang bisa menolak, ya, atau seorang yang awam pun kalau benar-benar disampaikan syariat Islam yang sebenarnya tidak akan membantah, menolak, karena syariat Islam penuh dengan keadilan, syariat Islam penuh dengan kejujuran. Tetapi mengapa dia membawa hal yang negatif, pulang kemudian seolah dia menjadi yang luar biasa, cendekiawan Muslim, tetapi anti syariat Islam. Ini catatan itu. Jallatul alim, tergelincirnya orang yang berilmu. Yang kedua, bahkan ini yang dalam hadis yang lain yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Inna akhwafa ma'ahufu ala ummati munafikun. Sesungguhnya apa yang paling aku takutkan yang akan menimpa kepada umatku adalah orang munafik.
Zaman Khalifah Utsman saja dikatakan dulu zaman munafik sekarang katanya itu lebih bahaya daripada zaman munafik zaman Rasulullah. Zaman munafik pada masa Rasulullah mereka sembunyi, orang munafik ya, orang munafik pada masa Rasulullah SAW mereka sembunyi-sembunyi. Sekarang mereka terang-terang, itu zaman Khalifah Utsman. Apalagi sekarang mereka terang-terangan, mereka terbuka. Bahkan mereka membantah kita, yujadilukum bil Quran, yujadilukum bil kitab. Membantah kamu dengan Al-Quran. Mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari hadis, tetapi untuk apa? Untuk membantah kita, untuk menjauhkan kita dari Islam. Nah, makanya dari kita jangan terlena. Jangan jauh dari mempelajari Al-Quran. Untuk apa? Untuk berhujah dengan mereka. Jadi, zaman Ali bin Abi Thalib, siapa yang diutus untuk menghadapi orang-orang Khawarij? Yang diutus adalah Ibnu Abbas. Mengapa yang diutus kepada mereka adalah Ibnu Abbas? Dan Ibnu Abbas memakai pakaian yang terlente, pakaian yang dari Yaman, itu yang luar biasa. Jadi, pakaian yang tidak seenaknya, tidak compang-camping apalagi itu, tetapi memakai pakaian yang terlente. Kemudian dia menghadapi mereka karena mereka hafal Quran. Mereka hafal Quran, maka didatangkanlah orang yang akro lil Quran, yang paling paham, yang lebih pandai, yang hafal terhadap Al-Quran. Nah, sekarang pun kita harus mempersiapkan kader-kader yang mereka memang benar-benar jujur, mereka yang istiqomah dalam Islam, dan dia bisa mempertahankan dinul Islam dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, benar-benar. Tidak tergelincir dia, tapi benar-benar istiqomah dan paham dan bisa membantah, bisa berdebat dengan mereka. Ini tugas kita, mempersiapkan kader-kader seperti ini. Dan saya pikir sekarang kita terus harus mempersiapkan itu. Yang ketiga yang akan membahayakan, yang menghancurkan Islam ya adalah kekuasaan, itu yang sesat menyesatkan. Dengan kekuasaan yang tadi ulamanya masuk dengan penuh ketamakan, kemudian cendekiawannya masuk dengan penuh ketamakan, mereka menutupi diri, mereka mementingkan diri sendiri untuk apa? Untuk kekayaan, untuk jabatan, untuk kehormatan, untuk dirinya sendiri. Dan tentunya dengan keluarganya. Makanya kelihatan pamer-pamer dan sebagainya, tetapi mereka membuat satu undang-undang yang zalim, satu undang-undang yang merugikan, bahkan menghancurkan syariat Islam. Ini yang memang harus kita antisipasi. 3 ini. Jadi yang menghancurkan Islam, kata Umar bin Khattab, yang pertama tadi, zallatul alim. Tergelincirnya orang yang berilmu. Kita hati-hati. Jangan sampai tertipu sama mereka. Kita harus selektif bagaimana ilmu kita dapat. Yang kedua adalah tadi, bagaimana seorang munafik, dia memang benar-benar belajar Islam, sholat seperti sholat kita, tetapi belajar Islamnya untuk membantah Islam itu sendiri. Ini musuh dalam selimut. Tidak bisa dibunuh kan? Tidak bisa itu. Gak boleh gitu kan, karena dia sholat. Ya. Dia bergaul dengan kita. Nabi Muhammad melarang kan Umar untuk membunuh orang-orang munafik. Nah, yang ketiga adalah bagaimana hukum-hukum yang disampaikan oleh penguasa yang dolim, yang diantaranya adalah ada orang-orang yang tamak. Mereka mementingkan kelompoknya, dirinya, keluarganya, kelompoknya. Nah, ini harus kita antisipasi dengan apa? Di antaranya memang salah satunya tadi, bahwa kita harus mempersiapkan kader-kader yang memang kader-kader ini siap untuk istiqomah dalam Islam dan benar-benar menjaga Islam baik dari dalam maupun dari serangan dari luar. Ikhwati iman rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mempertahankan Islam. Allah tidak menjamin Islam kekal di negeri kita,
tetapi bagaimana kita bisa mengekalkan Islam di negeri kita. Kali lagi, mudah-mudahan Islam tetap abadi jaya di NKRI ini. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.